Ya, oke. Ah, kita sudah membahas mengenai damai. Apa itu damai? Ya, kita seringkali terkecoh dengan ukuran damai-damai yang relatif. Dan seringkali bahkan begini ya, saya seringkali dengar orang-orang yang membawa renungan atau eh, sebagai apa itu ya, pelajaran kita untuk mengetahui apakah ini kehendak Tuhan atau tidak, ukurannya adalah apakah ada damai di hatiku. Nah, itu. Ya. Jadi untuk mengetahui ini kehendak Tuhan apa enggak itu ukurannya adalah apakah ada damai di hatiku. Ini yang waduh bagi saya bisa menyesatkan ini ya. Kalau ukurannya damai di hati itu relatif sekali ya, ukurannya damai di hati itu. Kalau rasa damai, wah ini pasti kehendak Tuhan. Kalau nggak damai, wah ini bukan kehendak Tuhan. Saya kira itu ajaran seperti ini malah bikin kacau ya. Apa saya katakan bikin kacau? Ya karena hati yang damai itu sangat-sangat tergantung pada sikon. Ya, saudara kalau tertimpa musibah, ya hati kacau semua, mana bisa damai? Hati Anda damai, karena hati Anda penuh dengan kekacauan. Ya, kalau bahasa Jawa Tengahnya itu mungkin kemerungsung. Kemerungsung. Kemerungsung itu ya pokoknya nggak enak semua deh. Ya, bete, bete. Lagi bete ini. Ya, Galau. galau. Ya. Jadi bagaimana itu bisa jadi indikator ini kehendak Tuhan dan tidak kehendak Tuhan kalau lagi bete atau lagi galau atau lagi kemerungsung itu hati yang gundah gulana mungkin gitu ya. Nah, itu jangan sampai rasa damai itu menjadi patokan standar untuk kehendak Tuhan atau bukan. Itu saya pernah bilang kan, kayak contohnya nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu memimpin bangsa Israel itu hatinya damai enggak? Waduh, pasti banyak kacaunya itu hati para nabi itu. Ya, memimpin bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, selalu memberontak, kurang ajar, enggak tahu terima kasih. Apa hati kita enggak pegel gitu sebagai nabi yang memimpin bangsa yang benar-benar kurang ajar ini. Iya kan? Jadi nabi itu istilahnya mati di tengah itu nabi itu. Dia mau membela bangsa Israelnya bangsa yang nggak tahu terima kasih. Ya. Dia mau berpihak pada Tuhan, dia juga akhirnya dimusuhi oleh bangsa Israel. Itu namanya mati tengah itu. Nah itu bagaimana bisa damai hatinya? Ya, lalu Musa kita lihat. Musa yang turun gunung setelah dapat 10 hukum Allah. Lalu lihat bangsa ini menyembah patung ya lembu emas. Bagaimana bisa damai hatinya? Ya, dan Musa marah. Saking marahnya dia tidak bisa menahan emosi. Sampai batu yang ditulis oleh Allah sendiri dibanting dan pecah berantakan. Itu hati damai enggak itu? Ya pasti enggak damai lah. Lalu kalau dengan kondisi yang seperti itu lalu kita bilang ini kita bisa jadi ukuran mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Saya yakin Musa waktu marah itu pun juga hatinya Tuhan.
hati Tuhan yang marah. Hati Musa juga marah. Ya. Nah, itu apakah hati yang marah itu bukan kehendak Tuhan? Saya yakin itu kehendak Tuhan. Hanya mungkin kalau Musa marah itu ya bisa ada unsur-unsur kemanusiaan Musa ya tentunya. Ya, tidak semuanya 100% seperti Allah yang marah. Ya, Allah marah itu jelas, kemarahan Allah itu berdasarkan kesuciannya, berdasarkan keadilannya, berdasarkan kebenarannya yang sempurna. Sedangkan kalau Musa marah itu kan bisa juga karena emosinya yang lagi meledak-ledak gitu ya. Nah, itu. Tapi poin yang saya mau angkat di sini adalah jangan damai itu dijadikan ukuran ini kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Saya pernah kasih ilustrasi begini. Orang yang tidak pernah mencuri, lalu dia mencoba mencuri pertama kali. Hatinya pasti nggak damai kan? Betul nggak? Ya, nggak tahu saudara punya pengalaman mencuri nggak ya? Ya, kalau nggak punya pengalaman mencuri, ya ini sudah pengalaman umum ya. Artinya kalau orang nggak pernah berbuat sesuatu yang melanggar perintah, lalu dia pertama kali melanggar, pasti hatinya kacau. Dan itu seringkali dijadikan standar. Nah, hati kacau itu adalah Tuhan sedang bicara sama kamu. Makanya hatimu kacau. Tapi kalau mencuri kedua kali, ya hati juga masih kacau. Ketiga kali hati kacau. Keempat kali mulai merasa nyaman. Karena apa? Nggak ketahuan. Setiap kali mencuri nggak ketahuan. Dan dia hasil pencuriannya dia bisa nikmati dengan nyaman gitu hasil curiannya. Ya. Jadi mulai ada dari hati yang kacau ini mulai hatinya agak tentrem. Itu karena nggak ada yang tahu dan dia menikmati hasil curiannya. Pertama-tama mungkin hasil curiannya itu dia, aduh saya rasa bersalah, aduh saya sudah mencuri ya, saya berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kalau sudah 3-4 kali, wah mulai tenang. Apalagi kalau sudah ya umpama aja, ini kan saya cuma kasih umpama, ke 100 kali misalnya. 100 kali dan tetap nggak ketahuan. Dan tetap dia nyaman. Dan bahkan dia betul-betul menikmati hasil curiannya. Maka untuk berikutnya, kalau sudah 100 kalian gitu ya, ya tentunya nggak usah tunggu sampai 100 kali. Mungkin sudah ke 20 kali atau 30 kali, itu sudah justru kalau nggak mencuri itu nggak enak. Paham ya? Kalau dia nggak mencuri justru nggak enak. Dia merasa ada yang kurang di dalam hidupku kalau aku nggak mencuri. Karena dia menikmati. Jadi akhirnya apa? Justru dia nggak damai kalau nggak mencuri. Dan dia merasa damai kalau dia mencuri. Karena dia nikmati. Dosa itu kenikmatan. Ya. Saudara paham ya, dosa itu bisa suatu kenikmatan. Dosa itu tidak selalu merasa kita bersalah kalau berdosa, tetapi dosa adalah kenikmatan kalau itu sudah tidak lagi menimbulkan konflik dalam hati kita. Karena sudah jadi kebiasaan dan kenikmatan. Nah, itu poinnya, kebiasaan dan kenikmatan. Ya.
Bentar, tolong mic-nya Bu Kwili ini belum di mute. Nah, ini sudah saya mute. Mungkin dari host bisa ini ya, tolong di mute mic. Nggak buka Pak, saya nggak buka, saya unmute. Nah ini kok bisa ya? Sekarang kebuka. Oh ya sudah terkunci. Baik. Nah jadi rasa damai itu sangat-sangat relatif. Saudara kalau punya ukuran damai itu kehendak Tuhan, tidak damai itu bukan kehendak Tuhan. Ya, para maling itu ya saya pernah sih. Pernah bukan mau belajar jadi maling tapi pernah mencoba mengerti keadaan maling. Dan saya pernah dengar ini teorinya maling itu. Dia itu kalau hatinya nggak damai, dia nggak mau maling, dia nggak mau mencuri. Karena hatinya udah nggak damai. Artinya, wah ini kok rasa nggak enak ya kalau saya mau mencuri. Nah, kalau sudah ada rasa nggak enak, itu maling nggak boleh mencuri. Karena ada rasa nggak enak ini nanti tiba-tiba bisa sial ini. Waktu dia mencuri bisa terjadi kesialan. Tapi kalau dia mencuri dengan tenang dan yakin apa yang dia curi pasti dia dapat. Wah, langsung dia curi. Nah, jadi orang mencuri pun teorinya harus damai. Kalau hatiku damai, baru aku mencuri. Hatiku nggak damai, aku nggak mencuri. Nah, coba. Jadi malah damai itu ukuran dari maling ya, yang mau mencuri. Konyol banget. Ya, tapi itu kenyataan, ya. Nggak tahu ya, saya dengar itu waktu kapan ya, saya sendiri lupa ya. Saya mungkin juga sering baca-baca begitu. Atau juga diskusi ya, teori-teori maling gitu. Bukan karena saya mau jadi maling, enggak. Ya itu pengetahuan aja gitu loh. Gimana sih teorinya maling itu? Gitu. Ya, jadi jangan, sekali lagi jangan ukuran damai itu adalah damai di hati atau ketenangan di hati. Ya, itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran kebenaran. Itu bukan tanda-tanda ini kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana damai yang benar? Nah, yang saya sudah bahas minggu lalu adalah damai yang utama itu adalah kita berdamai dengan Allah. Ya, berdamai dengan Allah. Yang kedua, berdamai dengan hukum-hukum Allah. Itu damai. Jadi ukuran damai bukan hati yang damai atau hati yang tentram. Tapi ukuran damai itu adalah hukum Allah. Artinya begini, artinya kalau saya tahu hal itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka saya akan menerima dan melakukan itu dengan damai. Ya, karena saya tahu ini tidak bertentangan dengan hukum Allah. Jadi misalnya saya ini memberitakan kebenaran. Hari ini saya mengadakan siaran radio.
Saya sudah berdoa, saya juga mohon pimpinan Tuhan. Saya minta Tuhan juga koreksi hati saya. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, Tuhan juga tegur saya. Maka saya lakukan siaran ini dengan segala keberadaan saya sebagai orang yang tidak layak. Namun Tuhan panggil saya untuk memberitakan kebenaran. Bukan karena saya merasa benar atau lebih benar dari orang lain, tapi karena Tuhan memanggil saya untuk saya boleh menjadi pemberita kebenaran. Di mana kebenaran yang saya beritakan itu pun adalah koreksi bagi kehidupan saya sendiri. Saya bukan hanya memberitakan kebenaran untuk orang lain, tapi saya memberitakan kebenaran untuk diri saya sendiri yang tidak benar. Maka saya lakukan itu dengan saya percaya saya menjalankan semua ini seturut dengan apa yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan atau kebenaran firman-Nya. Nah itu, saya melakukan ini dengan damai. Bukan damai di hati ya, tapi damai seturut dengan hukumnya atau seturut dengan kebenaran firman-Nya. Mungkin secara hati, saya bisa menyampaikan ini dengan hati saya yang lagi menggumuli akan satu masalah dalam hidup saya. Atau saya sedang mengalami musibah, atau saya sedang mengalami kesulitan, ya, atau saya mengalami sakit penyakit dan sebagainya, itu bisa. Tapi itu rasa hati yang yang tidak nyaman itu, ya, yang tidak tenang itu tidak menjadi penghalang bagi saya untuk memberitakan firman dengan damai yang seturut dengan kehendak-Nya. Jadi antara masalah pribadiku atau hatiku yang tidak tenang, atau hatiku yang lagi bete, atau lagi gundah gulana gitu ya, itu tidak menjadi penghalang bagi semangatku atau bagi bebanku untuk aku mau memberitakan firman dengan damai yang seturut dengan firman-Nya. Itu. Jadi nggak apa-apa. Saya punya masalah hidup, tapi masalah hidup saya itu bukan jadi penghalang buat saya untuk memberitakan kebenaran. Jadi jangan saudara pikir kalau ada hamba Tuhan yang memberitakan firman ini, berarti hamba Tuhan ini sudah 100% hidupnya sudah benar-benar nggak ada masalah. Hidupnya benar-benar sudah 100% sempurna. Tidak ada rasa bete atau tadi kacau hatinya dan sebagainya. Enggak, kita tetap manusia biasa. Kita tetap adalah manusia yang ada kelemahan, ada kekurangan, bahkan ada kesalahan-kesalahan, bahkan ada dosa-dosa. Karena tidak mungkin orang tidak ada dosa. Nah itu perisa posisinya kan di situ. Tidak mungkin orang nggak ada dosa. Sehingga waktu saya menyampaikan kebenaran, apakah saya masih berdosa di hadapan Tuhan? Jawabannya yes. Iya kan? Pada waktu saya menyampaikan firman, apakah saya masih berdosa di hadapan Tuhan? Jawabannya yes.
Bukan berarti saya membenarkan diri saya yang lagi menikmati dosa. Enggak, saya justru sadar saya orang nggak benar di hadapan Tuhan. Saya orang yang masih tidak sempurna di hadapan Allah. Saya masih banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan bahkan dosa-dosa di hadapan Allah. Tapi saya tidak lalu membenarkan diri saya dalam keberdosaan saya. Saya sadar saya sedang dibentuk dan saya sedang dihajar oleh Tuhan ya dalam proses pengudusan jatuh bangun saya. Tapi itu tidak lalu karena kamu masih ada dosa ya sudah kamu tidak usah jadi pemberita firman. Itu nggak benar. Saya tidak setuju kalau dikatakan hamba Tuhan itu harus sempurna baru dia boleh memberitakan firman. Bukan karena saya mau membela diri, tidak. Tapi siapa sih hamba Tuhan yang sempurna yang boleh memberitakan firman itu siapa? Ayo, siapa hamba Tuhan yang sempurna yang baru boleh memberitakan firman? Itu justru nggak boleh. Orang yang merasa dirinya sempurna dan tidak ada dosa, lalu dia baru mau memberitakan firman. Itu justru nggak boleh memberitakan firman. Karena dia sudah nggak sadar dirinya itu orang berdosa. Dan dia merasa dirinya sudah orang suci. Dan dia merasa dirinya yang paling layak memberitakan firman karena dia sudah nggak punya dosa lagi. Itu justru nggak beres. Sekali lagi bukan saya membereskan orang berdosa ya. Sehingga orang berdosa itu boleh dosa-dosa dan menikmati dosa dan sambil dia main-main dengan dosanya, sambil dia memberitakan firman. Tidak, saya tidak katakan begitu. Tapi saya juga tidak katakan orang yang boleh memberitakan firman adalah orang yang sudah tidak punya cacat, tidak punya kelemahan, tidak punya dosa, yang sudah sempurna di hadapan Tuhan. Itu juga bullshit, omong kosong. Ya, nah ini yang di sini kita belajar ya. Bagaimana seharusnya kita itu mengerti damai yang sebenarnya. Jadi damai yang sebenarnya itu saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan damai yang sebenarnya itu saya sejalan dengan hukum Allah. Sejalan dengan hukum Allah itu tidak berarti saya harus sempurna. Dan saya sudah tidak punya cacat, saya tidak punya dosa. Enggak. Yang dimaksud sejalan dengan hukum Allah. Hukum Allah itu apa sih? Hukum Allah menyatakan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu hukum Allah. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Berarti waktu saya menjalankan perintah Tuhan ini atau menjalankan pemberitaan firman ini, saya berdamai dengan Allah dan berdamai dengan hukumnya karena saya sadar, saya sadar bukan dari diri saya ya, saya disadarkan firman-Nya bahwa saya orang berdosa yang tidak layak. Jadi saya mau memberitakan firman itu bukan karena saya merasa layak. Saya sadar saya nggak layak. Tapi Tuhan berbelas kasihan. Dan Tuhan memberikan saya panggilannya. Dan hak istimewanya, privilege-nya. Untuk saya boleh memberitakan firman. Meskipun saya tidak sempurna. Meskipun saya masih punya dosa. Meskipun saya tidak layak. Nah, itulah kebenaran yang hakiki. Jadi saya juga nggak setuju kalau ada jemaat yang diminta pelayanan, dia bilang, oh saya masih belum sempurna. Nanti aja ya, kalau saya sudah sempurna baru saya mau melayani Tuhan. Ya sampai mati pun Anda nggak bisa melayani Tuhan, karena Anda nggak pernah bisa sempurna dulu baru bisa melayani. Justru kalau Anda sudah merasa sempurna dan Anda mau melayani, justru itu Anda tidak layak melayani.
maaf ya, saya memang agak keras dalam hal-hal seperti ini karena saya muak dengan orang-orang yang merasa dirinya layak melayani Tuhan. Dengan orang-orang yang merasa dirinya sudah sempurna dan tidak ada dosa di dalam dia memberitakan firman. Ya, saya muak. Ya, maaf, saya muak itu pun saya sebetulnya bersalah. Karena saya waktu muak itu saya merasa, oh diri saya lebih baik dari orang-orang yang merasa nggak punya dosa kan. Saya ini loh merasa punya dosa. Berarti saya lebih baik dari orang-orang yang nggak merasa punya dosa. Tapi Tuhan mengingatkan saya, kemuakan saya ini adalah kemuakan Tuhan. Tuhan itu muak terhadap orang-orang yang merasa dirinya benar. Iya kan? Itu berita Alkitab. Tuhan tuh muak dengan orang-orang Farisi ahli Taurat karena merasa dirinya benar. Mereka tidak butuh pengampunan karena mereka orang yang merasa dirinya benar, yang tidak berdosa. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu itu kayak kuburan. Mukanya putih bersih, dalamnya penuh dengan kebusukan. Itu yang Tuhan nggak mau. Dan saudara dan saya diingatkan Tuhan, kita jangan seperti kuburan. Yang mukanya putih bersih, dalamnya penuh dengan kebusukan. Nah, inilah pergumulan mengenai damai. Ya. Puji Tuhan kalau saudara dan saya boleh diingatkan tentang kedamaian ini. Dan saya mengajak saudara untuk melihat kembali kalimat-kalimat yang dipaparkan oleh John Owen tentang rasa damai. Ya, saya ulangi sebagian kalimat-kalimat yang sudah kita uraikan bersama. Ya. Jadi paling tidak ada 3 alasan mengapa pikiran-pikiran ini bisa gagal mempertahankan kita. A. Ada kalanya kedamaian hati nurani yang ingin dipertahankan seorang merupakan rasa damai yang palsu. Nah, itu saya tadi bilang. Anda merasa damai kalau Anda merasa diri Anda sudah tidak punya dosa. Ya, saya ulangi ya. Anda bisa punya rasa damai kalau Anda merasa diri Anda sudah tidak punya dosa. Lalu Anda merasa damai. Itu damai palsu itu. Kalau merasa diri tidak berdosa itu. Karena tidak ada orang yang boleh merasa tidak berdosa di hadapan Allah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, faktanya saudara dan saya ini orang berdosa di hadapan Allah. Bagaimana saudara dan saya yang adalah orang berdosa merasa tidak berdosa? Lah itu justru lampu merah kalau merasa tidak berdosa. Ya, saya khawatir memang kekristenan ini sangat berbahaya kalau kita tidak berhati-hati karena tipis sekali. Kalau merasa tidak berdosa itu kan sudah merasa, saya sudah menang. Saya sudah membereskan dosa-dosa dalam hidup saya. Sekarang saya bebas dari dosa. Saya sudah tidak ada dosa lagi. Justru itu tipu muslihat iblis. Ini saya sudah membahas satanologi kan. Iblis itu hebat sekali dalam menjebak
orang-orang percaya untuk yakin dirinya tidak berdosa di hadapan Allah. Itu adalah kepalsuan, rasa damai yang palsu. Nah, kalimat selanjutnya, sesudah Daud berdosa dengan Batseba dan sebelum Nabi Nathan datang, Daud merasa damai. Itu adalah kedamaian palsu. Ya ini ekstrim ya, ini contoh ekstrim bahwa Daud itu dalam berzina dengan Batseba, dia merasa damai karena dia sudah membunuh suaminya Batseba, ya, dan tidak ada lagi orang yang tahu masalah dalam dirinya dengan Batseba, dia lalu merasa damai. Tapi itu tentunya damai yang palsu, kan? Yang lebih buruk, banyak orang yang belum percaya mengira bahwa dia sudah berdamai dengan Allah. Namun itu ada perdamaian yang palsu. Sebagaimana kedamaian palsu itu akan terbukti sia-sia pada hari penghakiman kelak. Demikian pula kedamaian palsu akan terbukti sia-sia pada hari pencobaan. Nah, ini berarti sampai mencakup rasa damai bagi orang-orang yang belum percaya. Mereka berdamai. Mereka mempunyai rasa damai. Ya, kenapa? Ya, buktinya aku tanpa Kristus pun aku juga hidup senang. Keluargaku baik-baik, bisnisku lancar, ibadahku juga berjalan dengan baik, hubunganku dengan sesama juga baik, masa depanku pun masa depan yang cemerlang. Jadi aku harus punya rasa nggak damai yang bagaimana? Memang aku tuh merasa berdamai. Aku merasa damai dalam hidupku, meskipun tidak usah dalam Kristus. Nah, ini contoh orang yang di luar Kristus pun juga bisa merasa damai. Makanya saya juga nggak setuju kalau ada orang bilang, semua orang yang di luar Kristus pasti punya rasa tidak damai dan tidak tenang. Hanya orang yang di dalam Kristus yang bisa merasa damai. Wah, ini salah besar kalimat ini. Ya. Siapa bilang orang di luar Kristus tidak punya rasa damai? Mereka mengalami tanda petik kedamaian itu. Memang dari perspektif kita itu kedamaian palsu. Tapi mereka betul-betul merasa damai, bukan mereka merasa ini palsu. Aku betul-betul damai. Buktinya aku juga lancar hidupku. Aku diberkati dengan kesuksesanku, keluargaku juga baik-baik, ya toh, pekerjaanku juga berprestasi, ya toh, aku juga sehat walafiat. Apanya yang nggak damai? Ya, aku juga keluargaku dengan istriku, aku juga baik-baik hubungannya. Anak-anakku juga semua juga anak-anak yang baik. Studi mereka juga berhasil. Jadi apa yang nggak damai? Nah itu. Ya, saya pernah menginjili seorang teman saya. Waktu saya memberitakan Kristus kepada dia, dia bilang, ya aku merasa aku sudah nyaman sih, dia bilang gitu. Dia agama yang bukan Kristen lah, saya nggak usah ngomong agamanya. Dia bilang aku sudah merasa nyaman dengan agamaku. Lalu saya bilang waktu sama dia, saya bilang, wah tapi dalam Kristus itu kamu pasti menemukan yang lebih dari apa yang kamu alami sekarang. Lalu dia bilang, nggak dijamin, dia bilang gitu. Ini loh buktinya, aku punya tetangga Kristen, dia bilang.
Tapi tetangga Kristen ini yang ada di lingkunganku ini, dia terkenal adalah orang yang paling pelit di antara seluruh warga di sini. Itu satu-satunya Kristen, tapi yang paling pelit. Saya diceritai gitu, saya jadi serba salah ya. Ini yang jadi patokan bagi dia itu kan, ini loh ada Kristen, contohnya Kristen tapi pelitnya luar biasa. Sedangkan yang enggak Kristen malah lebih sosial dan lebih merakyat. Yang Kristen itu malah nggak mau bergaul, sombong, pelit. Waduh. Jadi dia merasa aku lebih benar dari yang Kristen. Nah, gimana kalau gitu? Ya. Jadi dalam hal ini kita jangan menuduh orang yang di luar Kristus itu semua merasa resah, semua merasa tidak damai, semua merasa bingung mencari kedamaian sejati. No. Kalau semua orang seperti itu, semua orang nanti akhirnya mau jadi Kristen. Enggak, mereka merasa enggak perlu Kristen. Buat apa? Aku sudah cukup baik. Saya juga pernah mengabarkan Injil kepada orang tua jemaat. Dia bilang gini, saya ini loh sudah kurang baik apa, dia bilang. Saya enggak pernah menipu orang. Saya bisnis saya fair. Ya, enggak pernah nipu. Saya justru saya seringkali menolong orang yang enggak punya. Ya, saya jujur, saya tidak hanya memperhatikan diri saya, tapi saya juga mau berbuat yang sosial. Terus saya ada apa? Ada sesuatu apa yang saya kurang baik sehingga saya dikatakan harus bertobat? Buat apa saya bertobat? Saya kan sudah baik. Nah itu, dia merasa tenang. Ya, tanpa Kristus pun dia merasa damai. Itu saudara. Jadi kalau ada orang cerita, di luar Kristus pasti nggak damai, pasti nggak tenang, pasti kacau, pasti ada sesuatu yang kosong. Itu adalah orang-orang yang Tuhan kasih rasa nggak damai di luar Kristus karena mereka mau dibawa ke dalam Kristus. Jadi kalau itu kesaksian orang-orang yang yang sekarang ini bertobat, lalu dia menyaksikan bagaimana dia dulu belum dalam Kristus dan sekarang dalam Kristus. Ya memang tentunya pasti kesaksiannya dulu sebelum dalam Kristus tidak ada damai yang sejati, sekarang dalam Kristus ada damai yang sejati. Tapi tidak berarti semua orang mengalami rasa nggak damai di luar Kristus, tidak. Itu hanya dia yang memang mau dipanggil Tuhan untuk bertobat. Makanya ada rasa nggak damai di luar Kristus. Tapi tidak semua orang merasa nggak damai di luar Kristus. Itu salah. Ya, mereka punya kedamaian sendiri, tanda petik. Saya tidak katakan bahwa mereka itu di luar Kristus pun tidak masalah, bukan, tanda petik. Anda pernah membayangkan orang-orang yang mengalami sukacita luar biasa setelah mereka menunaikan tugas agama mereka waktu naik haji misalnya. Ya kan? Ada rasa sukacita kan dan ada rasa kemenangan setelah mereka menunaikan tugas amanahnya itu yang naik haji itu. Ya kan? Kalau mereka sudah menyelesaikan semua, lalu mereka pulang ya ke Indonesia. Pulang. Rasanya gimana? Pasti luar biasa sukacita dan damai yang mereka rasakan karena mereka sudah menang. Nah, itu
Itu kenyataan. Jadi kita jangan terus, wah semua orang punya rasa nggak damai di luar Kristus. Enggak. Nah itulah ya, kita memang tidak boleh kita ya di dalam forum seperti ini menghakimi orang-orang yang beragama lain. Tapi yang saya mau tekankan adalah bahwa tidak bisa kita menggeneralisir bahwa semua orang di luar Kristus itu tidak punya kedamaian. Nggak bisa. Ya, kenyataannya mereka banyak merasa damai. Oke. Yang B sekarang. Kedamaian hati nurani yang sejati itu berharga. Namun demikian, kedamaian itu sendiri tidak akan memadai untuk mempertahankan seseorang pada hari pencobaan. Alasannya, ini mic siapa ya yang lagi belum di off. Alasannya adalah hati yang penuh tipu daya sanggup menghasilkan beragam alasan yang mendesak untuk menyatakan mengapa mempertahankan kedamaian hati nurani itu tidak penting. Ya, berikut ini ada 2 di antaranya. Orang percaya lainnya pernah jatuh namun bisa memulihkan kedamaian hati mereka. Dan jika aku memang kehilangan damai sejahteraku, itu bisa diperoleh kembali. Ketika hari pencobaan tiba, alasan ini dan banyak alasan serupa akan segera melelahkan jiwa ini hingga mengorbankan kedamaiannya. Jadi ini yang tadi saya bilang bahwa kalau hanya karena kedamaian hati itu yang dijadikan suatu standar, maka itu akan sangat relatif dan sangat bergantung pada sikon. Jadi memulihkan kedamaian hati itu bukan standar kebenaran. Karena yang disebut kedamaian sejati itu bukan kedamaian hati, tapi kedamaian karena sudah berdamai dengan Allah. Dan kedamaian di mana kita seturut dengan kebenaran firman-Nya. Ya. Sedangkan kedamaian hati itu perasaan ya. Perasaan damai di hati. Itu yang sama sekali bukan jadi standar. Yang jadi standar itu adalah damai dalam iman. Damai dalam iman. Bukan damai hati, bukan damai perasaan, tapi damai karena kebenaran. Itu. Nah, damai akan kebenaran tidak akan terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Anda boleh mengalami situasi kondisi apapun, tapi damai dalam kebenaran dan damai dengan iman itu tidak akan bergeser. Karena aku sudah didamaikan dengan Allah. Dan aku boleh berdamai juga dengan kebenaran atau hukum-hukumnya. Nah, saya berhenti sampai di sini. Nah, bila ada teman-teman yang mau bertanya atau mau memberi sharing, silahkan. Pak Hendarto ya. Silakan Pak Hendarto. Ya Pak. Ya, menanggapi apa yang diajarkan yang boleh saya terima ini, bahwa damai pun itu adalah anugerah Tuhan, Pak. Kalau boleh saya. Dan berkaitan itu karena kayak saya menghubungkan dengan pelajaran yang tadi malam saya terima, yaitu adanya damai karena ada penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan sendiri terhadap kepada kita yang mau mengakui bahwa kita ini sebetulnya tidak layak
merupakan sampah di hadapan Tuhan. Tapi saya berkaitan gini Pak, kami menyadari bahwa kita itu orang yang tidak layak, orang yang berdosa. Dan masih mempunyai keinginan daging dan keinginan mata, terutama lagi yang mungkin masih melekat pada kita itu keangkuhan rohani. Ya. Dan berkaitan itu Pak, kami mohon dicerahkan untuk menghadapi situasi-situasi ini, karena kita ini tidak mungkin bisa lepas dengan keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup kita. Menganggap kita itu, tanda kutip yang terdahulu Bapak jelaskan tadi, kita ini menganggap dengan menerima ajaran-ajaran yang dari reform yang benar ini, kita menganggap bahwa kita ini yang sudah menerima suatu anugerah yang benar, sehingga kita ini banyak tanda kutip membenarkan diri kita, membuat diri kita itu lebih daripada orang lain. Itu Pak, mohon dijelaskan supaya kita bisa menghadapi situasi-situasi ini, karena kita ini memang sudah disadarkan, dinormalkan kembali bahwa kita ini tidak layak, kita ini orang berdosa. Tapi dengan menghadapi ini, dengan situasi seperti ini, manusia lama kita tuh masih melekat pada kita itu Pak. Ya. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Justru kesadaran bahwa kita masih punya manusia lama itu adalah kemajuan. Itu adalah proses di mana Tuhan memberikan kita kesadaran-kesadaran surgawi. Kesadaran surgawi adalah kita sadar aku tidak layak di hadapan Allah. Dan kesadaran surgawi juga menyadarkan aku masih punya kedagingan atau keakuan dan kesombongan. Maka kesadaran diri bahwa aku punya kedagingan, aku punya kesombongan, itu membuat aku sadar jangan aku menyuburkan kesombonganku dan selalu membenarkan diriku di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama. Jadi itu yang disebut dengan proses pengudusan. Bahwa proses pengudusan itu adalah penghancuran keakuan. Penghancuran keegoisan. Meskipun nggak bisa nol sama sekali. Ya, manusia lama dan manusia baru selalu berperang. Tapi dengan iman kita percaya bahwa manusia baru pasti menang. Manusia lama diizinkan Tuhan masih bercokol dalam hidup kita, justru untuk membentuk kita, menyadarkan kita bahwa kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan detik demi detik. Nah, itu perhatikan itu. Kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan detik demi detik. Sehingga itu juga mengingatkan kita untuk kita tidak menjadi orang yang menyuburkan kearoganan. Arogan. Aku lebih dari orang lain. Aku lebih benar dari orang lain. Aku lebih suci dari orang lain. Aku lebih layak dari orang lain. Nah, itu tidak disuburkan kebenaran kepalsuan itu. Itu adalah benar palsu. Palsu, benar tapi palsu. Aspal. Asli tapi palsu. Yang benar apa? Ya, yang benar ya aku sebenarnya orang sombong. Orang sombong yang nggak tahu diri. Tapi Tuhan ingatkan aku. Supaya aku tidak menyuburkan kesombonganku. Dan karya Kristus di kayu salib itulah
yang melayakkan aku. Jadi yang melayakkan aku bukan karena aku bisa lebih baik dari orang lain. Enggak, yang melayakkan aku itu hanya karena Kristus sudah mau mati bagiku. Bukan karena aku sudah punya prestasi lebih baik dari orang lain. Kalau karena aku punya prestasi lebih baik dari orang lain, yaitu sama dengan kesombongan rohani. Tuh, aku tuh sudah lebih baik dari orang lain tuh. Orang lain tetap brengsek, gua sudah lebih layak. Enggak. Aku sama-sama brengsek dengan orang lain. Tapi kalau aku sekarang boleh menjadi anak-anak Tuhan, itu karena belas kasihan Tuhan yang sudah memberi anugerahnya bagi kita semua. Ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan kalau Pak Hendarto masih menyadari punya kedagingan. Puji Tuhan kalau kita masih sombong, seringkali sombong. Puji Tuhan kalau kita masih sadar kalau kita ini merasa lebih baik dari orang lain. Tapi kalau sudah sadar ya jangan disuburkan, kan itu poinnya. Ya, jangan disuburkan. Jangan terus-menerus kita membenarkan diri kita dan mau menghakimi orang lain. Sudah, orang lain yang punya misalnya kita lihat orang lain punya dosa. Ya, kalau itu sahabat kita ingatkan dia. Kalau kita ingatkan dia bukan berarti saya lebih baik dari dia, enggak. Tapi mari kita sama-sama sebagai orang berdosa, kita bangkit. Ya, kita bangun bersama. Kita diperbarui oleh Roh Kudus secara bersama-sama. Jadi saling mengingatkan, saling menasehati. Ya, tapi kalau orang itu misalnya kita lihat begitu brengsek hatinya dan munafiknya dan sebagainya, kita kalau nggak ada relasi dengan dia atau kita nggak punya wewenang untuk mengingatkan dia, ya serahkan aja sama Tuhan. Biar Tuhan yang menegur dia atau mengingatkan dia dalam kemunafikannya atau dalam kepura-puraannya dia dan sebagainya. Ya serahkan aja sama Tuhan. Tuhan yang akan bentuk dia. Tuhan yang akan hajar dia. Ya, tidak semuanya itu wewenang saya untuk mengingatkan dan menegur. Tapi ada hal-hal yang Tuhan bisa handle secara langsung kepada hamba-hambanya. Ya sudah. Itu sih sikap saya selama ini. Makanya kita bisa bertahan hidup. Kalau kita mau handle semuanya, kita bisa frustrasi sendiri, kita bisa kecewa dengan kehidupan ini. Kalau saya sih ya nggak mau larut dalam kekecewaan. Ya biarlah semua orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Kita boleh ya jengkel sebentar, silahkan jengkel. Tapi saya tidak mau larut dalam kejengkelan, lalu sampai akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Buat apa gitu? Rugi sendiri kan? Jengkel karena melihat orang lain yang nggak beres, lalu sampai kita tidak berbuat apa-apa. Buat apa? Saya tidak mau, karena kejengkelan sampai akhirnya saya pun tidak melayani Tuhan atau tidak memberitakan kebenaran. Gara-gara saya jengkel, gara-gara saya sakit hati melihat kemunafikan orang dan sebagainya. Biarin aja, itu sudah urusan dia dengan Tuhan. Ya itu Pak, kira-kira. Ya, oke, Pak Hendarto masih mau bicara. Silakan. Pak, apakah
saya itu boleh berdoa atau memohon topangan Tuhan supaya saya itu tidak berkanjang di dalam kedagingan saya dan bisa menerima sahabat-sahabat atau saudara-saudara seiman saya meskipun dia ya jatuh di dalam dosa supaya saya bisa menjadi terang lilin lah supaya untuk bisa membawa dia kembali ke jalan Tuhan. Apakah itu dibenarkan, Pak? Ya, boleh dong. Boleh dong kalau minta doa supaya saya bisa jadi alat Tuhan untuk bisa menerima saudara-saudara seiman yang yang mungkin menjengkelkan kita atau membuat kita sakit hati atau gitu. Nah, supaya kita bisa juga mengasihi mereka atau mengingatkan mereka juga bisa, cuma yaitu tadi jangan kita mengingatkan orang bagaikan kita sudah jadi malaikat dan mereka orang yang brengsek gitu. Kita yang malaikat. Oh, enggak, sama sekali enggak begitu. Spirit mengingatkan saudara seiman adalah kita sama-sama orang yang enggak layak. Kita sama-sama orang yang berdosa. Kalau Tuhan mau pakai saya mengingatkan, saya akan mengingatkan dalam kasih. Dalam kasih, tetap dengan lemah lembut, tetap dengan kasih Tuhan, kesabaran, ya. Tapi juga kadang-kadang perlu peringatan keras. Kadang-kadang perlu tindakan tegas. Tapi tetap bukan merasa saya lebih benar dari dia, enggak. Tapi ini demi dia belajar sesuatu yang lebih baik. Tapi itu kalau kita punya wewenang terhadap dia ya. Kalau kita enggak punya wewenang, ya kita serahkan aja sama Tuhan. Karena kadang-kadang kita mengingatkan orang yang kita enggak punya wewenang, akibatnya juga enggak baik. Gitu loh. Karena kita enggak punya jalur untuk mengingatkan orang ini, lalu kita terabas aja gitu ya. Kita terabas wewenang-wewenang yang bagaimana gitu kan. Ya contohnya misalnya jemaat mau memperingati gembala sidangnya misalnya gitu. Ya meskipun bisa kita memperingatkan itu bisa, cuma kadang wewenangnya itu harus pakai jalur yang benar. Misalnya mungkin melalui pengurus gitu kan. Mungkin kalau pengurus masih bisa dekat sama gembala sidangnya untuk menyampaikan keluhan-keluhan dari jemaat. Tapi kalau jemaat langsung main tegur dengan gembala sidangnya, ya mungkin itu kurang tepat, ya jalurnya kurang tepat. Tapi kalau melalui pengurus, mungkin bisa pengurus yang punya relasi dengan gembala sidangnya, nah itu bisa mengingatkan. Oke, demikian teman. Ya, puji Tuhan, sudah waktunya ini jam 10 lebih 6 menit. Ya, nah, tolong mic-nya boleh dibuka supaya kita bisa saling menyapa. Ya, untuk host bisa buka mic. Ya, sehingga teman-teman bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Ya, demikian. Mohon maaf kalau yang lain belum kesempatan bisa ngobrol sama-sama ya dalam waktu 1 jam ini. Tuhan memberkati kita dan kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan dan saya minta Pak Hendarto ya boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu demi anugerah-Mu yang boleh kami alami, nikmati sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kerinduan untuk belajar kebenaran firman-Mu ini Tuhan melalui stres, melalui RMC, dan terutama melalui Pak Andi Halim sendiri Tuhan.
Kiranya Tuhan selalu berbelas kasihan kepada kami, supaya kami benar-benar Ya. dibukakan mata hati kami untuk boleh kami belajar terus-menerus akan kebenaran firman-Mu, dan bukan saja untuk kami boleh mengerti dan memahaminya, tapi kami boleh meminta pertolongan dan topangan-Mu supaya kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya. Tuhan, tolonglah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari yang terus-menerus jatuh di dalam dosa dan terus-menerus selalu menyakiti hati sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, menuntun kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami ini Tuhan. Ya. Jadikan kami ini menjadi lilin-lilin yang menerangi kehidupan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Dan Ya. menuntun kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh acara yang diselenggarakan oleh Stres, oleh radio RMC ini Tuhan, akan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan, dan Ya. kiranya firman Tuhan disebarkan, diberitakan di seluruh pelosok-pelosok di dunia ini Tuhan, Ya. melalui Stres dan RMC ini Tuhan. Kami berserah Tuhan, Tuhan yang Ya. berkuasa dan berdaulat atas kami umat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Endarto. Terima kasih buat semua Terima kasih, rekan-rekan. Pak. Terima kasih.